Universitas Tadulako, jurusan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radifas, tamu K41111068, Prodi PG PAUD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai filsafat pragmatisme, yaitu simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya akan jelaskan, dan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Aliran filsafat pragmatisme dalam pendidikan. 1. Pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar, dengan perantaraan akibat-akibatnya yang bermanfaat secara praktis, dan aliran ini bersedia menerima segala sesuatu asal saja khasnya membawa akibat praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi, kebenaran dan dasar tindakan asalkan membawa akibat yang praktis, yang bermanfaat. Dengan demikian, patokan pragmatisme yang sebenarnya tetapi belum menggambarkan keseluruhan pengertian pragmatisme. 2. Metafisika pragmatisme. Filsafat pragmatisme secara umum dipandang berupaya menangani pertikaian idealisme dan imperialisme, serta berupaya melakukan sintesis antara keduanya. Pragmatisme mendasarkan dirinya pada metode filsafat yang memakai sebab-sebab praktis dan pikiran secara kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran. Kepada Trinovita, saya persilahkan untuk menjelaskan. Tokoh-tokoh filsafat pragmatisme. Filsuf yang terkenal sebagai tokoh filsuf pragmatisme adalah William James dan John Dewey. 1. William James 1842 sampai dengan 1910 Masehi. William James lahir di Norfolk pada tahun 1842. James mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang berlaku umum, yang bersifat tepat, yang terdiri sendiri dan terlepas dari segala akal yang mengenal. Sebab pengalaman kita anggap benar dalam pengembangan umum senantiasa berubah, karena di dalam bukunya The First State of Religious Experience atau keanekaragaman, pengalaman keberagaman itu berasal dari kebutuhan perorangan yang tidak didasari, yang mengungkapkan diri di dalam kesadaran dengan cara yang berlain. 2. John Dewey 1859 sampai 1952 Masehi. Sekalipun Dewey bekerja terlepas dari William James, namun menghasilkan pemikiran yang menempatkan persamaan dengan gagasan James. Dewey adalah seorang yang pragmatis. Menurutnya, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau pengaturan kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatannya. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran metafisik yang kurang praktis, tidak ada faedahnya. Kepada Rowana Lu, saya persilahkan. Kritikan terhadap pragmatisme. 1. Kritikan dari segi landasan ideologi pragmatisme. Pragmatisme dilandaskan pada pemikiran dasar akidah pemisahan agama dari kehidupan
sekularisme. Hal ini nampak dari perkembangan historis kemunculan pragmatisme yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari empirisme. Dengan demikian, dalam konteks ideologi, pragmatisme berarti menolak agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kritikan dari segi metode pemikiran, pragmatisme yang tercabang dari empiris menampak jelas menggunakan metode ilmiah yang dijadikan sebagai asas pemikiran untuk segala bidang pemikiran, baik yang berkenaan dengan sains dan teknologi maupun ilmu-ilmu sosial masyarakat. Ini adalah sesuatu yang keliru. 3. Kritikan terhadap pragmatisme itu sendiri. Pragmatisme adalah aliran yang mengukur kebenaran suatu metode atau suatu ide dengan kegunaan praktis yang dihasilkannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ide ini keliru dari sisi pertama. Pragmatisme bercampur aduk kriteria kebenaran ide dengan kegunaan praktis. Kebenaran suatu ide adalah hal lain yang diukur dengan kesesuaian ide atau dengan realitas atau dengan standar-standar yang dibangun atas ide dasar yang sudah diketahui kesesuaiannya dengan realitanya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Widiana Putri. Kepada Widiana Putri saya persilahkan. Implementasi aliran filsafat pragmatisme. Dalam pelaksanaan pendidikan pragmatisme mengarah agar subjek didik saat belajar di sekolah tak berada ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karena itu, kehidupan di sekolah selalu didasari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Dari sini, pengalaman belajar di sekolah tidak berada dengan pengalaman di luar sekolah. Pengalaman yang menghadapi problem yang menyebab lahirnya tindakan penuh dari pemikiran yang relatif. Di sini, kecerdasan didasari akan lahirnya pertumbuhan, dan pertumbuhan akan membawa mereka di dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Ide gagasan yang berkembang menjadi saran keberhasilan. Di sini akan menjadi 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah instrumentasi. Dewey berpendapat bahwa berpikiran sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, maka ia yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan yang konkret. 2. Eksperimentalisme. Kita menguji kebenaran sesuatu proposi dengan melakukan percobaan. Dengan demikian, maka tidak ada kebenaran yang pasti dan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Misalnya, suatu undang-undang terus-menerus diuji. Lantas, kapan masyarakat bisa undang-undang itu sebagai pedoman untuk bertindak yang inti? Kita melakukan kebenaran yang ditetapkan, bukan terus-menerus diuji. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Vidya. Kepada Vidya saya persilahkan. Saya akan menyambung penjelasan dari Widiana Putri, yaitu ketiga adalah pendidikan. Dewey menanamkan pendidikan formal berdasarkan minat anak. Dalam belajar yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan minat anak. Dengan pandangan yang demikian, maka pelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Demikian juga dengan pelajaran pokok yang harus diajarkan kepada anak tidak dapat diterapkan dengan baik. Terus yang keempat adalah moral. Penolakan Dewey terhadap gagasan adanya final end berdasarkan finalis kodrat manusia dan sebagai pengganti, ia menekankan peran age involved membantu teorinya jatuh pada masalah invented regres, tidak adanya pandangan yang secara logis memberi pembenaran akhir bagi proses penelaran. Jadi sekian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.